Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, hajime Watashi no namae wa Sandy Dwi Wijaya desu. Watashi no kurasu wa Said bin Zaid desu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Dwi Wijaya. Saya dari kelas Said bin Zaid dan saya dari sekolah SMIT Mentaribu Karawang. Sekarang saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil proyek Socio-Scientific Issues dan saya akan menjelaskan yang bagian ilmiahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan percobaan Coca-Cola dicampur dengan Mentos. Percobaan ini merupakan gambaran ketika suatu bom nuklir itu diledakkan. Ini adalah tabel hasil percobaan Mentos dimasukkan ke dalam Coca-Cola. Di sini saya menggunakan Coca-Cola yang berukuran 390 mili. Ketika kita memasukkan satu butir Mentos ke dalam Coca-Cola yang berukuran 390 mili, maka awan jamur yang terbentuk itu akan setinggi 21 cm. Dan yang awalnya tinggi volume Coca-Cola itu adalah 15,7 cm, maka akan tersisa setinggi 14 cm. Ketika kita memasukkan 5 butir Mentos ke dalam Coca-Cola yang berukuran 390 mili, maka awan jamur yang terbentuk itu akan setinggi 21,2 cm. Dan yang awalnya tinggi volume Coca-Cola adalah 16,4 cm, itu akan tersisa setinggi 13 cm. Dan yang terakhir, ketika kita memasukkan 10 butir Mentos ke dalam Coca-Cola yang berukuran 390 mili, maka awan jamur yang terbentuk itu akan setinggi 21,3 cm. Dan yang awalnya tinggi volume Coca-Colanya adalah 16,5 cm, itu akan tersisa setinggi 11,5 cm. Lanjut. Ini adalah grafik hubungan jumlah Mentos dengan tinggi awan jamur. Di sini bisa kita lihat ketika kita memasukkan satu butir, maka awan jamur yang terbentuk itu akan setinggi 21 cm. Ketika kita masukkan 5 butir, itu awan jamur yang terbentuk akan setinggi 21,2 cm. Dan yang terakhir, ketika kita memasukkan 10 butir Mentos, maka awan jamur yang terbentuk itu akan setinggi 21,3 cm. Selanjutnya, ini adalah grafik hubungan jumlah Mentos dengan sisa volume Coca-Cola. Di sini, ketika kita masukkan satu butir, maka volume yang tersisa itu akan setinggi 14 cm. Ketika kita masukkan 5 butir, itu volume yang tersisa akan setinggi 13 cm. Dan yang terakhir, 10 butir, itu akan tersisa 11,5 cm. Selanjutnya, reaksi apa yang menyebabkan terbentuknya awan jamur dalam percobaan? Reaksi yang menyebabkan terbentuknya awan jamur itu adalah molekul air yang ikatannya hilang akibat adanya permen Mentos, sehingga membentuk gelembung CO2 yang disebut sebagai awan jamur. Jadi ketika Mentos dimasukkan ke dalam Coca-Cola, itu di dalam Coca-Cola ada molekul-molekul air, dan ketika Mentos dimasukkan tadi, molekul air itu akan terputus hubungannya sehingga membentuk gelembung CO2 yang disebut sebagai awan jamur. Selanjutnya, eksperimen nomor berapa yang menghasilkan awan jamur lebih tinggi? Jelaskan alasannya. Eksperimen yang menghasilkan awan jamur lebih tinggi itu adalah eksperimen dengan jumlah Mentos 10 butir. Kenapa? Karena dengan semakin banyak Mentos, maka akan semakin banyak pula molekul air yang ikatannya hilang, sehingga semakin banyak pula gelembung CO2 yang dihasilkan. Tuh. Dan yang selanjutnya, internalisasi keislaman. Nah, ini internalisasi keislaman yang berhubungan dengan konflik antara Rusia dengan Ukraina, bersumber dari Al-Quran. Nah, dalam Islam, perang diizinkan kalau tujuannya itu adalah untuk mempertahankan diri dan atau melawan kezaliman.
dan melindungi dakwah juga. Meski berperang bukanlah satu-satunya cara yang dikehendaki, bahkan terciptanya perdamaian adalah lebih didambakan oleh Islam. Nah, ini adalah suratnya, surat dan ayatnya. Al-Anfal ayat 61. Artinya, tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Makna yang saya dapatkan adalah perang dalam Islam diperbolehkan jika tujuannya untuk melindungi dakwah, mempertahankan diri, dan atau melawan kezaliman. Makna ini ada hubungannya dengan konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, di mana Rusia menyerang Ukraina itu alasannya karena Rusia ingin melindungi dirinya atau mempertahankan dirinya karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO, di mana dalam NATO itu adalah ada negara Amerika yang bersaing dengan Rusia. Dan begitu pula dengan Ukraina yang melawan penyerangan Rusia dengan alasan mempertahankan dirinya agar tetap merdeka gitu. Dan tapi tetap dalam Islam kedamaian adalah sesuatu yang sangat baik dan konflik bukanlah satu-satunya cara yang bisa diambil dalam menyelesaikan masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.